Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyina Muhammad wa 'ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat. Setelah nikmat iman dan Islam, kita diberi nikmat kesehatan. Karena kesehatan itu mahal. Dan nikmat sehat itu sering dilalaikan oleh umat manusia. Dilalaikan dan disyukuri. Rasul menjelaskan dalam hadisnya, dua nikmat yang jarang manusia syukuri, dilalaikan oleh umat manusia. Yang pertama as-sihat, nikmat kesehatan. Kalau kita ingin tahu nikmat sehat, kita tanyakan tafsir. Bagaimana nikmat kesehatan itu? Ya kan? Luar biasa. Luar biasa. Mahal sehat itu. Nggak bisa dihitung. Dan kedua, nikmat waktu luang. Ini juga mahal, karena tidak semua kita memiliki waktu yang luang. Dan Allah berikan kita nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bermajelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi, dan orang-orang tetap sikoh meniti jejak beliau hingga hari kiamat. Nashkuru ala sahibil bait al hadirat al qaimah. Kita ucapkan rasa syukur kepada sahibul bait yang telah menjamu kita dengan jamuan yang istimewa. Semoga ini menjadi amal hasanah beliau dan diterima sebagai fi mizani hasanatihi. Allahumma amin. Amin. Ikhwani al-kiram, marilah kita berdoa di pagi yang barokah ini, doa yang dianjurkan oleh sang baginda kita sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi, setiap habis salat fajar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Silakan dibaca doa ini setiap hari kita, setiap habis salat fajar. Karena ketiga doa ini mengandung banyak arti, mengandung banyak hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita diminta oleh Rasulullah setiap hari untuk diminta ilmu. Setiap hari diminta ilmu. Ya, jangan sampai kita melewati hari-hari tanpa ilmu. Karena ilmu itu warisan baginda. Nabi meninggal tidak mewariskan dinar, wala dirham, wala rupiah, wala dolar. Tidak. Nabi meninggal mewariskan ilmu. Jadi ilmu itu kita cari, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal, yang thayyib. Ya Rasulullah, Allah dalam Al-Quran mengatakan kepada seluruh manusia, baik itu kafir, baik itu muslim, baik itu fasik, baik itu yang bertakwa, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Karena tidak semua yang thayyib itu halal. Yang halal pasti thayyib gitu. Jadi ada sesuatu makanan yang halal ya, tapi belum thayyib. Tapi ada yang thayyib pasti halal. Nah, misalnya gini. Buah durian itu halal. Tapi tidak thayyib kalau dimakan oleh orang yang berpenyakitan. Yang punya penyakitan akan berbahaya kita makan durian. Nah, ini tidak thayyib bagi dia. Maka kita minta rizqan thayyib. Ketika para rasul, Allah khitabkan apa? Ya ayyuhar rasul kulu mimma fil ardi kulu minat thayyibat, kata Allah. Para rasul disuruh untuk memakan makan yang thayyib. Tidak ada kata halalnya, karena thayyib pasti halal gitu. Tapi umat manusia dikatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Dan terakhir yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah. Setiap hari kita ulangi doa itu. Wa amalan mutaqabbalan.
Karena betul kita tidak masuk surga Allah karena banyaknya amal, bukan. Ya, dalam hadis ya kita mendengar sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, tidaklah masuk surga di antara kalian oleh amal-amal kalian. Jadi kita ini beramal itu belum tentu bisa masuk surga. Karena masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah itu ya kita harus beramal. Jadi beramal kita itu untuk mendapat lihusuli ala rahmatillah, tsumma dukhulihil jannah. Kita beramal itu untuk mendapatkan rahmat ridha Allah. Setelah itu Allah yang menentukan apakah berhak surga atau ke neraka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita memasuki bulan suci. Bulan yang dikatakan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahr fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Ya. Di dalam agama kita ini ada 4 bulan yang disucikan, yang istimewa. 4 bulan itu adalah salah minha mutatariyah. 3 bulan itu adalah yang berturut-turut. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kita saat ini berada di bulan istimewa, bulan Rajab, salah satu bulan hurum. Maka sangat disunahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan yang memang disyariatkan dalam bulan ini. Kita melakukan amalan puasa, melakukan amalan-amalan sunnah, terutama di bulan suci, di bulan yang istimewa, bulan hurum. Silahkan kita berpuasa yang disunahkan oleh Rasulullah, salat qiyamul lail, dan amalan yang paling besar, amalan yang istimewa, yaitu sedekah. Mengapa sedekah? Karena sedekah memiliki keutamaan. Ketika Allah menciptakan bumi, ya, dalam riwayat hadis Imam Ahmad, ada di buku Imam Tirmizi, ketika Allah menciptakan bumi ini bergetar, tidak tenang, sehingga Allah menciptakan gunung. Dan gunung ini ibarat pasak. Ya, ketika gunung diciptakan, bumi tenang. Fastaqarrat dalam hadisnya. Para malaikat terkejut. Masya Allah, fa'ajabatil malaikah min syiddatil jibal. Para malaikat tadi sangat takjub ketika melihat gunung diciptakan. Faqalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asaddu minal jibal. Malaikat berkata, wahai Tuhanku, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih besar, lebih hebat daripada gunung? Faqala na'am, kata Allah, iya. Apa itu? Yang besar, yang bisa kuat lebih dari gunung? Al-hadid, kata Allah. Besi itu lebih hebat daripada gunung. Faqalu ya Rabb hal min khalqika syai'un ashaddu minal hadid? Faqala na'am, an-nar, kata Allah. Malaikat berkata, ya Allah, wahai Rabbku, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada hadid, daripada besi? Ada, kata Allah. Api. Jadi api itu lebih hebat daripada hadid, daripada besi. Faqalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un ashaddu minan nar? Qala na'am, al-ma', kata Allah. Kata malaikat, ya Allah, apakah ada lagi di antara makhluk yang lebih hebat, lebih besar, lebih wah daripada api? Ada, kata Allah. Al-ma', air. Jadi air itu lebih hebat daripada api. Betul kan? Faqalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un ashaddu minal ma'? Qala na'am, rih, katanya. Mereka berkata, ya Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Ada, kata Allah. Rih itu angin. Jadi angin itu lebih dahsyat daripada air. Ya, lautan itu memiliki ombak, itu dikendalikan oleh angin. Betul? Faqalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un ashaddu minar rih? Qala na'am. Kata malaikat, wahai Tuhanku, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada angin? Ada, kata Allah. Apa itu? Shadaqatu Ibnu Adam. Sedekahnya Ibnu Adam itu lebih hebat daripada angin, daripada air, daripada api, daripada besi, daripada gunung. Subhanallah. Sedekah lebih hebat dari gunung, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari api, air, bahkan angin. Shadaqatu Ibnu Adam. Ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya yang tidak diketahui oleh tangan kirinya. Subhanallah.
Sedekah memiliki keutamaan istimewa, bahkan bisa melebihi kriteria-kriteria yang tersebut. Ketika Rasulullah berkhutbah di antara para sahabat, beliau mengatakan sesungguhnya paling banyak penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka ketika khutbah selesai, para kaum wanita-wanita Ansor banyak meletakkan uang-uang mereka bersedekah di hari itu juga. Karena kelebihan sedekah ini mereka berlomba-lomba bersedekah. Mana qasat malu min sadaqah. Harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Karena bersedekah itu bisa mengurangi azab kubur. Bahkan orang yang sudah mati nanti di azab kubur di hari kiamat minta dikembalikan dunia, la'ali a'mal sholihin la asaddaqanna wa akum minas sholihin. Orang nanti yang udah mati di hari kiamat minta dikembalikan dunia untuk apa? Bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun yang terakhir. Ya, dia minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya, la asaddaqanna, saya akan bersedekah. Ya, dia bersedekah, enggak minta sholat, enggak minta puasa, enggak umrah, enggak haji, minta bersedekah. Ya, satu angan-angan orang yang udah meninggal, satu angan-angan orang yang udah mati. Kalau dia dihidupkan kembali, mintanya apa? Minta bersedekah. Karena memiliki keistimewaan. Ya, jadi itulah keutamaan sedekah yang dispesialisasikan dalam agama kita. Semoga ini bisa membawa kita untuk terus giat, terus untuk bersedekah setiap hari kita. Allahumma inna nas'aluka khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'da wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.